Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah anak-anak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini, tepatnya pada hari Jumat, kita masih bisa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur yang panjang dan sehat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan puasa bulan Ramadan dan pada malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih dan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baiklah anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya dan penyakit. Kali ini perkenankanlah Bapak ingin sharing tentang materi akidah akhlak untuk materi sanlat secara online ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akidah akhlak ini adalah dua hal yang sangat penting anak-anak. Akidah itu kalau diibaratkan, kalau kita punya tanaman itu ibaratnya tanahnya ya. Kalau akhlak itu tanamannya. Jadi tanah dan tanaman itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin atau punya bibit apapun, tanaman apapun, mau menanam buah mangga umpamanya, kalau seandainya tidak punya tanah, kalau tidak ada tanahnya, kita mau menanamnya di mana gitu ya. Maka tanah ini harus dipupuk agar subur begitu ya. Akhlak ini adalah buahnya gitu ya. Jadi akidah akhlak ini adalah dua hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya gitu ya. Baik, sehingga ada suatu kata, ada satu hadis yang mana hadis ini berbunyi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Baik. Anak-anak, materi akidah ini kita bahas satu persatu. Akidah dulu ya, nanti akhlaknya. Ada beberapa poin yang harus kalian ketahui dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang pengertian tentang akidah. Yang kedua tentang apa sih tujuan mempelajari akidah. Yang ketiga adalah kedudukan akidah. Yang keempat adalah ruang lingkup akidah. Baik. Yang pertama adalah pengertian akidah. Apa sih yang dimaksud dengan akidah? Oke, secara etimologi adalah akidah itu berasal dari bahasa Arab, yakni aqoda. Akar katanya adalah aqoda yaqidu aqdan wa aqidah, yang mengandung arti mengikat, berjanji, membenarkan, kemestian, dan kepastian. Nah, itu secara etimologi ya. Lalu secara terminologi atau secara istilah, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum, aksioma, oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihannya dan keberadaannya, serta pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, akidah ini adalah keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang kita kenal gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, akidah Islam tercermin dalam rukun iman. Seperti yang diketahui, rukun iman itu ada 6,
yakni iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Jadi anak-anak, akidah Islam ini tidak hanya meyakini, mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala saja, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi rukun iman yang 6 yang wajib kita imani itu pun harus, dan itu menjadi bagian dari akidah. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Tidak bisa hanya mengimani hanya sebagian saja, tapi harus keseluruhannya. Oke. Esensi akidah Islam yaitu ketauhidan. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikan Allah. Nah, ya, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka ketauhidan ini adalah diformulasikan ke dalam dua kalimat syahadat. Nah, seperti kita kenal, syahadat itu terbagi dua, ada syahadat tauhid dan yang kedua ada syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha segalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi beserta isinya, ya, dan tidak membutuhkan bantuan dari yang lainnya. Nah, maka besarkanlah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah masukkan ke dalam hati kita, maka dengan sendirinya kebesaran makhluk akan keluar di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang yang dia yakin kepada Allah, tapi di sisi lain dia yakin kepada makhluk, ya, dia yakin kepada selain Allah, dan Allah itu paling tidak suka kepada perbuatan tersebut, atau kita kenal dengan istilah syirik. Kenapa? Karena di dalam hati orang tersebut tidak ada kebesaran Allah, atau mungkin kebesaran Allahnya ini dalam hatinya ini kurang, sehingga kebesaran makhluk masuk ke dalam hatinya. Nah, gitu ya. Kemudian syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah kuncinya kita, bahwa keyakinan ini harus kita tanamkan dalam hati, bahwa satu-satunya manusia yang sukses, bahkan suksesnya ini tidak hanya di dunia saja, melainkan dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu dan yakin bahwa satu-satunya manusia yang sukses dunia dan akhirat ini adalah Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak mencontohnya? Kenapa kita mencontohnya hanya sebagian saja? Ya, jadi tidak hanya sebagian saja, segala yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, segala sunnah yang dilakukannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya itu pun, maka kita harus mencontohnya. Lanjut ya. Kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa sih tujuannya? Nah, ya karena ini, yaitu untuk meluruskan akidah umat terdahulu yang mana sudah mengalami penyimpangan. Nah, contohnya anggapan orang Yahudi tentang Uzair itu adalah anak Allah. Nah, ini sudah melenceng gitu ya. Dan contohnya lagi adalah keyakinan kaum Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Padahal Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan putra Maryam. Dan masih banyak keyakinan-keyakinan yang menyeleweng gitu ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk meluruskan akidah umat terdahulu yang sudah mengalami penyimpangan. Gitu ya.
Dan tidak ada satupun seluruh para nabi dan rasul diutus kecuali hanya untuk meluruskan akidah, hanya untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, akidah tauhid ini harus dimaknai secara komprehensif dan menjadi komitmen teologis muslim. Nah, apa implementasinya? Yaitu mengimplementasikan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Jadi pertama-tama itu adalah kita di dalam ayat ini adalah beribadah dulu. Na'budu itu beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Setelah beribadah barulah wa iyyaka nasta'in, baru meminta pertolongan, memohon, berdoa. Nah, jadi kerja dulu baru minta gaji. Ini orang banyak yang kerjanya enggak, tiba-tiba mengendahkan tangannya minta gaji. Ya kan? Kan itu tidak tahu malu begitu. Harusnya bagaimana? Kerja dulu, meskipun dia enggak minta gaji, pasti sudah punya jatah gitu. Ya. Nah, jadi kerja dulu baru dia minta upah gitu. Baik. Nah, kemudian dari ayat ini adalah jelas esensinya adalah tidak boleh melakukan perselingkuhan teologis atau dikenal dengan syirik. Tadi sudah diulas ya, karena syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan bahkan dikategorikan sebagai dosa sangat besar. Bagaimana itu syirik? Syirik itu kita rajin sholat, kita yakin kepada Allah. Tetapi dalam waktu bersamaan kita masih percaya kepada selain Allah. Nah, kita masih percaya kepada tempat-tempat yang diyakini keramat, ya kan? Benda-benda tertentu yang diyakini bisa membawa keberuntungan dan sebagainya, ya kan? Itu disebut syirik. Tapi kan saya kalau meminta kepada Allah, iya justru itu. Syirik itu dia yakin kepada Allah, tapi di sini dia yakin kepada selain Allah. Nah, itu namanya selingkuh gitu. Nah, maka pantas di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah mengancam bagi orang yang melakukan syirik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Aduh, bagi orang beriman ini begitu menakutkan ya ancaman ini ya. Nah, kemudian yang kedua, apa sih tujuan pelajari akidah? Nah, ini dia ya. Nah, akidah akan memberikan kekuatan kepada manusia, yaitu untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Sebab dengan mengimani suatu akidah, manusia harus bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, adapun manfaat dari mempelajari akidah, nah, yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi jelas, anak-anak. Nah, fungsi daripada akidah ini ada sebagai adanya dorongan atau motivasi seorang untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika keimanannya sudah tinggi, kecintaan kepada Allah sudah tinggi, maka itu tidak akan pernah mengenal lelah, gitu ya. Tidak pernah mengenal upah, gitu ya. Jelas meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa menenangkan jiwa. Jelas orang yang memiliki keimanan, akidahnya yang mantap, hatinya akan tenang. Dia tidak akan risau karena rezekinya sedikit, tidak akan risau masalah rezekinya sedikit. Tidak takut dilindih pekerjaannya oleh orang lain, tidak takut ya bla 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 gitu ya. Karena sudah ada yang mengaturnya. Yang ketiga apa? Memperbanyak amal baik. Jelas. Memperbanyak amal baik ya karena ada dorongan tadi ya. Yang terakhir adalah menegakkan agama. Nah, oke. Baik anak-anak, mungkin waktunya tidak cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaat.